Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Rahayu dengan NIM 211080009. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Yusro selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya yang berjudul nanoenkapsulasi asam suksinat menggunakan kitosan alginat untuk pengendalian peradangan pada jerawat. Epidemiologi akne vulgaris atau jerawat itu sendiri bervariasi di setiap negara dengan prevalensi tertinggi pada usia pubertas. Menurut studi yang telah dilakukan, sekitar 35-100% remaja pernah mengalami jerawat, namun tidak menutup kemungkinan jerawat juga dapat terjadi pada orang dewasa. Secara global, berdasarkan Global Burden of Disease Study tahun 2010, jerawat menempati urutan ke-8 penyakit kulit terbanyak dengan prevalensi global untuk semua usia sekitar 9,38%. Di Indonesia sendiri, data epidemiologi akne vulgaris atau jerawat masih belum tersedia. Yang ada hanya berupa laporan dari beberapa rumah sakit. Salah satu studi di Rumah Sakit Pendidikan di Lampung pada 121 pasien berjerawat tahun 2009 sampai 2011 melaporkan bahwa jerawat lebih banyak dialami oleh wanita kurang lebih sekitar 69,7% daripada pria dengan jumlah sekitar 30,3% dengan persentase tertinggi terjadi pada kelompok usia 16-25 tahun dengan angka kurang lebih 53,2%. Dikutip dari alomedica.com, latar belakang lain yang memperkuat ialah asam suksinat merupakan suatu ingredients atau bahan aktif yang cukup menarik, namun masih belum banyak studi literatur atau penelitian yang dapat ditemukan di beberapa sumber seperti PubMed atau Google Scholar, Publish or Perish, dan lainnya. Untuk rumusan masalah sendiri, di sini saya memiliki 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara membuat nanoenkapsulasi asam suksinat menggunakan kitasan alginat. Yang kedua ialah rumusan masalah yang kedua ialah bagaimana karakteristik asam suksinat yang dienkapsulasi menggunakan kitosan alginat dapat mempengaruhi potensi pengiriman bahan aktif. State of the art, di sini saya memiliki 2 penelitian sebagai acuan. Yang pertama, dengan judul Staphylococcus epidermidis in the human skin microbiome mediates fermentation to inhibit the growth of Propionibacterium acnes, implication of probiotic in acne vulgaris. Temuan pentingnya, aplikasi asam suksinat secara topikal mampu mengurangi kemerahan dan produksi MIP2 yang terkait dengan peradangan akibat infeksi dari bakteri jerawat. Penggunaan asam suksinat sendiri dapat menurunkan jumlah bakteri jerawat secara signifikan dibandingkan dengan larutan PBS lainnya. Untuk judul penelitian yang kedua itu berupa review dari beberapa jurnal yang direview dengan judul Narrative Review Probiotik sebagai Anti Jerawat dalam Sediaan Topikal. Temuan pentingnya ialah asam suksinat dapat mempengaruhi mikrobioma kulit dan memiliki potensi sebagai bahan aktif dalam sediaan topikal untuk mengatasi jerawat yang berperan dalam modulasi mikrobioma kulit dan mengembalikan keseimbangan mikrobiome kulit yang terganggu. Untuk penelitian selanjutnya berupa nanoenkapsulasi asam suksinat menggunakan kitosan alginat untuk pengendalian peradangan pada jerawat. Temuan penting yang diharapkan ialah menghasilkan molekul nanoenkapsulasi asam suksinat sebagai zat aktif antiinflamasi serta meningkatkan efektivitas dan keamanan asam suksinat dalam mengurangi peradangan terhadap jerawat. Dasar teori yang digunakan berupa untuk dasar teori
Enkapsulasi sendiri merupakan sebuah teknik penyalutan zat aktif dalam matriks polimer berupa padatan, cairan, atau gas yang bertujuan untuk melindungi bahan aktif dari kondisi pembusukan, penguapan zat aktif, serta menjaga kestabilannya. Partikel nano yang dihasilkan memiliki ukuran yang kecil, sehingga dapat meningkatkan kemampuan penetrasi ke dalam kulit dan memberikan pelepasan bertahap terhadap bahan aktif. Hal ini diharapkan dapat memberikan formulasi yang efektif untuk pengendalian peradangan pada jerawat dengan meningkatkan penyerapan dan efek terapeutik asam suksinat pada kulit yang mengalami peradangan. Asam suksinat sendiri dikenal sebagai asam butanedioat, adalah perantara dari siklus asam trikarboksilat atau TCA dan produk akhir yang penting dari fermentasi anaerobik. Asam suksinat merupakan asam karboksilat yang dapat menekan respons peradangan melalui beberapa mekanisme, termasuk penghambatan mediator peradangan. Asam suksinat sendiri dapat dengan mudah digunakan untuk mensintesis berbagai bahan kimia penting seperti gamma butirolakton, 1,4 butanediol, tetrahydrofuran, asam adipat, dan N-metil 2 pirolidon berdasarkan struktur linear dan asam dikarboksilat jenuhnya. Asam suksinat sendiri sebagai agen antiinflamasi dipilih untuk meredakan peradangan pada jerawat. Selanjutnya, ada akne vulgaris atau jerawat merupakan salah satu dermatosis yang paling sering didiskusikan dan ditafsirkan. Jerawat adalah penyakit peradangan kronis pada unit pilosebaceous dan diamati secara merata pada kedua jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki. Biasanya dimulai pada usia remaja, tetapi waktu berakhirnya itu sangat bervariasi. Untuk usia onset-nya atau untuk prevalensi usia terjadinya mungkin sekitar 18-20 tahun atau mungkin bisa lebih cepat atau mungkin tertunda hingga 25-30 tahun, tergantung beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi seperti genetik, makanan, lingkungan, pola hidup, dan lain-lainnya. Kadang juga dapat dimulai pada usia yang lebih tua. Untuk kitosan dan alginat sendiri merupakan biomaterial yang melimpah dan memiliki gugus amina pada kitosan dan gugus karboksil pada alginat, yang menjadikan keduanya memiliki sifat kelasi yang baik untuk menyerap ion logam. Membran kitosan alginat dapat dengan mudah disintesis melalui interaksi elektrostatik antara alginat dan kitosan. Interaksi elektrostatik ini menghasilkan polielektrolit. Kitosan alginat dipilih karena sifat biokompatibilitas dan biodegradabilitas dan kemampuan untuk membentuk mikrokapsul yang stabil. RQ1-nya ada ini berupa prosedur atau metode untuk mengenkapsulasi asam suksinat. Yang pertama, asam suksinat dimasukkan ke dalam larutan pelarut organik, bisa berupa gliserin dan pelarut organik lainnya. Kemudian diaduk, dilakukan homogenisasi, lalu ditambahkan kitosan dan alginat, kemudian larutan gel homogennya ditambahkan dengan CaCl2. Kemudian ditransfer ke Teflon Lined Autoclave yang kemudian akan dilakukan freeze drying di suhu minus 40 derajat. Kemudian asam suksinat yang telah dibekukan atau yang telah melalui tahap freeze drying dilakukan centrifuge dan washing atau pencucian. Kemudian terdapatlah partikel nanoenkapsulasi asam suksinat. Untuk RQ kedua, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi karakteristik asam suksinat yang dienkapsulasi menggunakan kitosan alginat. Yang pertama itu berupa ukuran partikel. Yang kedua struktur serta struktur permukaan partikel. Yang ketiga muatan. 4 bentuk dan morfologi. Jadi untuk morfologinya tuh di tengah tuh ada inti yang berupa
asam suksinat. Lalu, eee, selanjutnya nanti ada polinuklear berupa kapsul dengan banyak inti, kemudian ada bentuk matriks. Jadi bentuk matriksnya ini, di bagian putih itu berupa, zat aktif asam suksinat, sedangkan di bagian yang abu-abu atau di bagian terluar itu merupakan kitosan dan alginatnya. Untuk yang kelima, kontrol pelepasan asam suksinat, keenam target delivery, 7 stabilitas dan bioavailabilitas. Untuk jadwal penelitian, saat ini saya sudah melakukan studi literatur terhadap, jerawat, nanoenkapsulasi, asam suksinat, dan kitosan alginat, maupun lain-lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, itu selama Oktober sampai November tahun 2023. Lalu identifikasi metode dan teknik penelitian itu saya, lakukan di 3 minggu awal bulan Desember tahun 2023. Untuk, eksperimen dan analisis hasil kemungkinan akan dilakukan pada bulan Januari sampai Juli 2024. Namun, untuk melakukan eksperimen, bisa bisa lebih bisa molor lebih lama, kemungkinan dapat dilakukan bulan Maret. Sekian dan terima kasih untuk presentasi kali ini, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.